Puji Tuhan. Saya berharap saudara tidak terpengaruh dengan lampu. Kita akan berusaha, mungkin besok sudah harus diganti lampunya ya, supaya bisa lebih menunjang ibadah kita. Ya, puji Tuhan, tadi sudah didoakan hamba Tuhan Sis Novel sedang terbaring sakit di rumah sakit RCUD Cengkareng ya, di Sudut Cengkareng. Kita terus berdoa, kami pun gembala siang malam berdoa untuk kesehatan kesembuhan Ibu Novel supaya bisa kembali ada bersama dengan kita melayani Tuhan. Amin, saudara. Hari ini mari kita perhatikan dalam Ulangan 31 ayat 6, 7, 8, satu bagian firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama malam ini. Sebulan ini hari Minggu saya nggak dapat tugas, saudara. Saya rela, saudara. Kemungkinan besok Minggu mungkin Om Sonce akan tugas. Saya tidak tahu ada di mana beliau. Karena beliau masih ada di sini sampai mungkin minggu depan kembali ke Manado. Jadi saya katakan kalau Om masih di sini, monggo hari Minggu kita beri kesempatan untuk melayani Tuhan. Sehingga full lah 1 bulan. Saya nggak dapat jatah, saudara. Puji Tuhan. Ya, saya seperti ini, saudara. Seperti supir cadangan, supir tembak, saudara. Supir tembak. Oke, Ulangan 31 ayat 6, 7, 8. Kita sama-sama lihat firman Tuhan. Ya, yang masih bisa melihat jelas, monggo. Kalau tidak, ya menyimak saja. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, ini perkataan Musa, firman Tuhan. Jadi kita ketahui bahwa ada kitab Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Pentateuch itu segi 5. Jadi 5 kitab itu adalah tulisan Musa. Bagaimana semua tercatat perjalanan hidup mereka. Perjalanan mereka keluar dari perbudakan di Mesir, semua tercatat jelas. Dan kitab Ulangan menjadi konklusi dari apa yang mereka alami sepanjang perjalanan mereka, saudara. Jadi, kitab Ulangan menjelaskan menekankan bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel selama Musa memimpin dan di tongkat estafet itu diberikan kepada Yosua dan menjelaskan supaya Yosua sebagai pemimpin muda itu tidak gentar dan tidak gemetar. Amin, saudara. Dan saya rasa kita semua pasti mengetahui bahwa besok hari Minggu adalah pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Siapa yang suka politik, saudara nih? Waduh, ya kan? Suka baca, politik nih, kok saya nggak dipanggil ke Kertanegara gitu, saudara. Ya, kok saya nggak dipanggil ke Hambalang gitu, saudara. Jadi, saudara, ada hal yang harus kita sama-sama perhatikan
ada berita bersebaran di luar sana di media sosial, saudara, bahwa kehidupan kita mungkin tidak akan lebih baik. Tingkat pengangguran yang semakin bertambah. Saya tadi lewat Golden Lamian udah tutup ya. Siapa yang tutup itu? Kalau kita mau makan di situ, tutup dia. Ya, terus ada Holy Tea sudah mulai. Ada hal-hal yang kita perhatikan. Tadi kita lihat yang biasa mie itu mau rame ya. Iya, murami jadi mau sepi, saudara. Jadi artinya, saudara, ada masa di mana orang harus kita menghadapi. Dalam 2 Timotius 3 pertama dia katakan, ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi saudara, apa sikap kita menghadapi semuanya ini? Mungkin saudara yang biasa berpenghasilan sekian M, saudara, makasih gitu saudara. Tiba-tiba berkurang jadi sekian T gitu. Thank you gitu saudara. Jadi hal ini akan terus terjadi sampai pada waktu yang kita juga nggak paham. Ada rasa gentar, ada rasa gemetar, ada rasa khawatir, saudara. Apa yang akan kita alami ke depan? Apakah yang terjadi dalam kancah perpolitikan, saudara, ekonomi negara kita, atau ekonomi kita sendiri, saudara? Mari kita sama-sama mengerti, lihat firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dikatakan, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara. Ini perkataan penguatan. Bung Karno pernah katakan, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Tetapi Bung Karno juga pernah berkata bahwa kamu dalam perjuanganku, aku akan menghadapi musuh dari luar, tetapi perjuanganmu akan lebih kepada menghadapi musuh dari dalam. Jadi perkataan ini adalah perkataan yang disampaikan Musa kepada Yosua, bahwa supaya Yosua tidak takut, tidak gemetar. Karena kita lihat catatan sejarah bahwa penggembalaan Musa, bahwa kepemimpinan Musa, saudara, mereka menghadapi hal yang sama. Mereka berhadapan dengan bangsa Amori, bangsa-bangsa di sekitar perjalanan padang gurun, tetapi Musa pun menghadapi tantangan dari dalam rakyat sendiri. Saudara, kita dikala kita mau melangkah maju, saudara, kita membutuhkan kesepakatan, kita membutuhkan kesehatian. Ya, kalau Tante Linda sering berkata, kami lebih dari 3 orang, Tuhan hadir di sini. Tapi catat bahwa firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul sehati, Tuhan hadir. Amin. Kalau yang satu mikirin yang lain, yang satu ngelirik yang lain, yang satu ngomongin yang lain, dan mereka tidak sehati dalam mereka berdoa kepada Tuhan, saya takut. Apakah Tuhan hadir? Di Banten perpolitikan masih ribut, saudara. Mau sampai ke Mahkamah Agung. Grup A, grup B, dualisme kepemimpinan. Dua-duanya telepon saya, Pak Isar hadir. Pak Isar hadir, saya katakan maaf om. Saya tidak akan hadir pada ibadah di mana Tuhan belum tentu hadir. Karena kita tahu mereka tidak agak pedas, saudara. Sampai saya ditelepon kemarin. Kalau Pak Isar tidak hadir, saya takut legitimasinya akan diragukan. Saya bilang saya nggak peduli. Amin. Sehingga jadi kesehatian di saat Musa, Bung Karno tadi katakan bahwa perjuanganmu menghadapi orang luar, tapi perjuanganku menghadapi orang luar, tapi perjuanganmu menghadapi orang dalam dan orang luar. Musa menghadapi gerutu-gerutu bangsa Israel. Di waktu yang sama Musa pun menghadapi bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Dan itu juga berlaku bagi kita di rumah tangga kita. Kalau ada kapten di rumah, yaitu suami, saudara,
Tetapi saudara, kita sedang melangkah maju kepada satu tujuan, satu rencana. Tapi di antara diri rumah itu tidak sehati. Berangkat nggak saudara? Susah. Itulah strategi iblis saudara. Iblis saat kita melangkah maju, dia kacaukan tujuan kita, dia kacaukan motivasi kita, dia kacaukan kesepakatan kita, sehingga kita susah melangkah maju. Kitab Ulangan adalah kitab pengulangan konklusi dari apa yang mereka alami. Tapi saya mau katakan saudara, kita pun menghadapi banyak ulangan. Amin saudara. Anak sekolah, aduh ulangan. Wah, kalau orang-orang ulangan, maminya yang stres saudara. Seakan-akan kita satu rumah ulangan saudara. Begitu. Nanti saya dijambak di jalan saudara. Tapi saudara, saya mau katakan begini. Karena ini kita semua yang ada jemaat Tuhan, ya, bahwa Natal itu perayaan atau apa saudara? Natal itu apa? Perayaan. Tapi bagi kita Natal adalah ulangan, saudara. Ujian. Dalam. Natal itu ujian, saudara. Natal itu ulangan. Kita kalau mau melangkah maju, mari kita melangkah maju sehingga dikatakan, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita harus yakinkan diri kita pribadi, kita harus yakinkan keluarga dan rumah tangga kita. Kita harus yakinkan kita semua bahwa Tuhan yang berjalan menyertai kita dan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Tapi banyak kadang kita mendengar suara-suara, kita tergoda untuk nggak fokus pada apa yang sedang ditugaskan bagi kita semua. Natal bisa menjadi perayaan besar, tapi Natal bisa sesuatu yang membuat kita harus betul-betul menahan diri, menjadi untuk kita untuk berkonsentrasi dan berfokus, saudara. Saya mau tanya, kalau Natal itu kita memperingati ulang tahun siapa? Tuhan Yesus. Yang seharusnya dapat hadiah siapa? Tuhan Yesus. Ada orang, mak ngeri kali gereja ini. Tak dapat kado, Wak. 1 tahun aku durung-durung di situ. Gak dapat kado, Wak, katanya. Ngeri kali itu gereja. Dia pikir ibadah itu kasih durung-durung, setahun dia dapat THR, saudara. Seperti menabung di gereja, saudara. Padahal dia menabung di Lapo Tuak, nggak pernah dia tarik, saudara. Ini abang saya, saudara. Abang saya sendiri, saudara. Dia telepon saya beberapa waktu lalu. Saya perlu duit gini. Saya bilang, itu tabungan nggak bisa ditarik. Tabungan yang mana? Itu di Lapo Tuak, tabungan setahun nggak bisa ditarik. Dia ngambek, saudara. Kadang kita begitu, saudara. Yang kita rayakan ulang tahun Yesus, kita menuntut kado. Kita berpikir durung-durung kita, persembahan kita sepanjang tahun itu harus dihitung oleh bendahara dan itu harus dikembalikan dalam bentuk kado, saudara. Akhir tahun. Di sini nggak ada, saudara. Amin. Di Toba ada. Wah, tobat apa tobat? Oh, tobat. Ini yang berbahaya, saudara. Makanya Natal adalah perayaan, tapi Natal adalah ujian kita untuk menjaga damai. Amin, saudara. Percayalah bahwa firman Tuhan katakan, dia yang berjalan menyertai engkau. Kalau saudara suami istri, kalau saudara keluarga, memahami bahwa Tuhan yang berjalan menyertai kita. Gak gampang bangsa Israel bisa nyampe ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan sendiri mereka harus baku hantam, saudara, dengan bangsa-bangsa yang besar. Bagaimana dengan kita, saudara?
Kita mau berjuang, kita mau maju, saudara. Mungkin di antara kita pun belum sepaham. Belum sepakat, belum seide, saudara. Belum bisa menyatukan sinkronisasi gitu, saudara. Belum bisa. Masih kita berpikir, I did it my way, gitu, saudara. Belum tentu cara dia benar juga. Kadang istri pun ingin I did it my way. Suami ingin I did it my way, saudara. Anak juga pengen I did it my way, saudara. Yang tepuk tangan siapa? Si Bulis yang tepuk tangan. Gak akan maju-maju orang itu, katanya. Istri sen kanan, suami sen kiri, gitu, saudara. Kan gimana mau maju? Bingung, saudara. Tahu apa sen? Lampu sen? Kalau nggak paham, lampu tangan. Di Medan namanya lampu tangan. Nggak, kau itu bukan lampu tangan kau, katanya. Itu yang, saudara, saya katakan tadi. 2 Timotius 3:1 katakan, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pakar ekonom berkata, negara kita akan mengalami 2-3 tahun kemunduran dari apa yang terjadi sekarang. Tetapi apa yang menjadi sikap kita, saudara? Apakah sikap kita masih jambak-jambakan di rumah? Apakah sikap kita mungkin dalam komunitas masih belum bisa seide, sehati, saudara? Dalam konteks kita mengalah untuk menang. Amin, saudara. Saya katakan tadi, saya mengalah. 1 bulan saya nggak khotbahin saudara. Rasanya gatal, saudara. Gitu. Sosial bilang, jangan om. Kita harus mengalah, saudara. Ada kalanya, saudara, kita harus memahami bahwa untuk meraih sebuah tujuan, bangsa Israel, saudara, kenapa mereka 40 tahun ada di padang gurun? Sementara firman Tuhan katakan mereka bisa 40 hari nyampe di Kanaan. Karena supirnya mau injak gas, ditarik mulu sama orang belakang, saudara. Ditarik mulu. Mau injak gas, mau masuk gigi 1 nih. Mau maju. Orang yang di dalam bilang, netralin lagi. Nggak jalan lagi. 40 tahun. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Saat kita mau maju, saudara. Mau gigi 1, saudara. Nggak mau naik. Yang mau kita bawa nggak mau naik, saudara. Waktu ini belak-belakan, saudara, waktu pacaran atau waktu itulah udah berumah tangga. Saya sama Bu Gembala itu pulang pergi searah, sekantor, saudara. Jadi arah sama. Di naik motor itu berapa puluh tahun kita naik motor bareng, pulang bareng gitu. Saudara. Tapi kalau lagi ngambek dia turun, saudara. Ngerayunya susah, mau naik lagi, saudara. Tapi kadang saya tega juga, saya tinggal juga, saudara. Yang jelas saya nyampe duluan. Saya yakin dia akan pasti pulang gitu, saudara. Ini nyampe, ya udah. Malam tidur. Ya udah, saudara. Ngalamin. Tetapi apakah itu akan terus kita lakukan? Sampai kapan? Mungkin kita naik motor, ya mungkin salah jalan sekali, oke. Balik lagi, putar balik, kita maju ke tujuan yang benar. Percayalah, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin, saudara. Jangan lemah. Ada omongan orang, jangan lemah. Ada orang mau kepo, udah jangan lemah. Kuatkan, fokus pada tujuan, saudara. Saya banyak keluarga mengatakan saya sombong akhir-akhir ini. Karena apa, saudara? Saya kadang nggak jawab WA mereka, telepon mereka saya nggak angkat, saudara.
Karena saya harus fokus dengan pekerjaan saya. Kalau saya salah dalam bekerja, saudara, yang rugi siapa? Orang Medan. Ya saya, saudara. Saya yang dibantai sama bos saya. Yang mereka cuma ngomong, sombong kali kau ya, karena udah begini kau gitu. Saudara. Saya mau katakan begini, papa mas saya itu orang yang sangat-sangat baik kepada seluruh keluarganya. Bahkan mereka rela berhutang, saya katakan saudara, demi keluarga mereka. Bahkan dia rela, ada seorang, bukan adiknya datang, Kak, aku mau ada proyek begini. Kau pinjam dulu uang di sana, atas nama kakak, nanti aku bayar cicilan. Itu sering dulu, saudara. Tapi nggak dibayar-bayar, saudara. Sampai utang numpuk, padahal bukan utang dia, utang orang. Dia menjaminkan gitu, saudara. Papa mama saya meninggal, keluarga itu telepon. Bapak mama aku sudah nggak ada lagi perhatikan kami. Bagaimana kalian yang perhatikan kami, katanya. Saya agak garuk-garuk kelapa juga, saudara. Saya pikir, oh kepala ya. Saya pikir begini, kalau dulu papa mama saya itu baik ke mereka, sampai bisa menjaminkan hutang puluhan juta mereka nggak bayar dan semuanya diputihkan, saudara, harusnya mereka datang balik. Dulu bapak mama baik, apa yang bisa kami bantu? Kan gitu ya? Logikanya begitu ya? Bukan maksudnya emak bapak gue baik kepada dia, terus gue anaknya baik juga kepada dia, berkorban juga. Jadi gue dikontrak seumur hidup untuk nolongin dia, saudara. Dan keturunannya. Ini yang bahaya. Saya katakan enggak, saya harus tegas. Saya katakan maaf, kita belum bisa bantu, karena kami pun hamba Tuhan. Kami pun harus lebih konsentrasi pada jemaat dan pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi saudara, konsentrasi kami sepakat dengan gembala sudah tidak lagi mengutamakan yang seperti itu, tapi malah kami konsentrasi kepada jemaat dan pelayanan. Amin, saudara. Dan kami pun sehati di sana. Dan kami sangat berharap kita semua, jangan seperti bangsa Israel sudah muter-muter 40 tahun. Karena apa? Mereka nggak bisa maju, ribut di dalam, menggerutu di dalam, kecewa di dalam, nggak dapat makan, nggak dapat minum, nggak diperlakukan dengan baik, gue nggak disalam gitu, saudara. Gue nggak diginiin. Itu masih di dalam, saudara, 40 tahun. Maka Musa berkata kepada Yosua, gue udah kelar bro, kata Musa. Gue udah tua, gue udah kelar, gue udah cukup, lo udah nyambung. Tetapi perjuanganmu akan juga sama, internal dan eksternal. Bayangkan saudara, kalau dalam bangsa Israel tidak ada pergerutuan, tidak ada saling mencurigai, tidak ada iri-irian, saudara, 40 hari mereka nyampe di Kanaan. Tetapi karena ada penggerutuan, ada keributan di antara mereka, bahkan ada iri-irian di antara mereka, saudara, walaupun mereka bukan keturunan irian, sehingga 40 tahun. Dan saya mau katakan begini, setiap apa yang kita kerjakan, tetap ada harga yang harus dibayar. Tetap ada konsekuensi. Dan itu sudah menjadi hukumnya. Tapi kami sebagai gembala, kami akan terus berdoa buat kita semua. Untuk Tuhan menolong kita. Amin, saudara. Tetapi keputusan di tangan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, yang akan menolong kita. Dan terus dikatakan bahwa ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan. Saya mau katakan kepada kita semua, saya pribadi dan kami tidak mau jemaat menjadi pengikut gembala. Saudara pengikut Kristus. Amin. Kalau saudara pengikut Kristus, saudara tidak akan pernah merasa kecewa dengan kehidupan yang kita sedang hadapi.
Tapi kalau saudara pengikut gembala, saudara bisa kecewa. Karena gembala pun bisa salah. Saya harus akui itu, saudara. Jadi saya mau jemaat bukan pengikut gembala. Saudara pengikut Tuhan. Amin. Saudara pengikut Kristus. Kalau saudara menyadari kita adalah pengikut Kristus, kita ibadah karena kita pengikut Kristus. Amin. Kita menyanyi karena kita mengikut Kristus. Kita berkorban karena kita pengikut Kristus. Kita ikut dalam kepengurusan karena kita pengikut Kristus. Dan ini yang saya rindukan. Dikatakan sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Kami terbatas. Kami hanya bisa berdoa. Tapi dalam setiap masalah dan persoalan kita semua, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Berkali-kali Allah menyatakan dirinya. Dia sendiri. Jadi jangan harapkan orang lain pikul salib kita. Jangan harapkan orang lain ada terus bersama dengan kita. Dalam setiap masalah dan persoalan kita. Tetapi harapkanlah Dia sendiri. Tuhan sendiri akan menyertai engkau dan saya. Dan Dia akan menyatakan pertolongannya bagi kita semua. Jangan bawa dirimu menjadi pengikut manusia. Jangan bawa dirimu meneladani manusia. Jangan bawa dirimu mengagumi manusia. Tapi bawa dirimu meneladani Kristus. Mengagumi Kristus. Bawa dirimu supaya Dia sendiri akan menyertai engkau. Banyak orang berharap di saat saya ada masalah, kenapa Dia tidak hadir? Makanya saya katakan kepada Banten, dia yang bacok-bacokan, kenapa gue yang diancam? Kan aneh. Lu bacok-bacokan aja sampai Tuhan datang. Kalau saya tetap konsentrasi pada pelayanan saya. Mau dia bacok-bacokan sampai Tuhan datang, itu urusan dia. Saya akan melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Amin. Saya akan konsentrasi. Apapun yang harganya, kami akan terus konsentrasi. Sekalipun keluarga besar kami katakan, udah sombong kali kau sekarang. Tak pernah lagi kau bantu awak. Mama kamu bantu kaminya terus. Sekarang kau gak mau bantu kami. Berarti gue dikontrak seumur hidup, 7 turunan bantu dia, 7 turunan juga. Saya katakan tidak. Kami sudah punya pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan kami konsentrasi kepada jemaat dan pekerjaan Tuhan. Itu yang harus kami kesampingkan. Sekalipun banyak dari kita mungkin masih lebih mengikut keluarga daripada ibadah. Monggo. Saya katakan bahwa Tuhan yang berurusan dengan Anda. Bukan kami. Karena berkat bukan dari kami, berkat dari Tuhan. Amin. Natal adalah perayaan. Amin. Natal bukan ujian ya. Natal adalah perayaan. Siapkan diri kita untuk perkara yang besar yang Allah akan siapkan. Saya selalu katakan Tuhan tidak pernah berhutang. Dikala kita mau kerja untuk Tuhan, Tuhan akan jelas bayar. Karena Tuhan kita kaya. Dia akan bayar dengan damai, Dia akan bayar dengan sukacita, Dia akan bayar dengan masa depan yang penuh pengharapan. Kita berdoa, puji Tuhan,